Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eza Fahridu Putra dengan NIM C1B021182. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep posting ke buku besar, neraca saldo, dan konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan jasa dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SEMSI. Langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama, ada posting buku besar. Buku besar atau juga yang dikenal dengan General Ledger adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Isi dari buku ini adalah kumpulan transaksi yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Secara sederhana, buku ini menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Kemudian fungsi buku besar adalah yang pertama, alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal umum. Kedua, sebagai alat dalam menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya atau jurnal umum. Keempat, sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian manfaat buku besar, yang pertama menyeimbangkan berbagai laporan keuangan, kedua memiliki rekam jejak utama laporan keuangan, ketiga bisa memberikan petunjuk terhadap aktivitas transaksi yang ganjil atau tidak biasa, keempat bisa membantu menunjukkan adanya manipulasi data atau tindak kecurangan dalam pencatatan, kelima bisa untuk mengetahui kondisi kesehatan finansial perusahaan atau bisnis. Kemudian cara membuat buku besar. Yang pertama, isi tanggal proses posting buku besar dilakukan. Tanggalnya harus sama dengan tanggal pada saat pencatatan yang dibuat di jurnal umum. Kedua, isi kolom keterangan. Isilah kolom keterangan dengan nama akun-akun yang mempengaruhi buku besar akun tersebut. Apabila terdapat saldo awal untuk buku besar tersebut, maka isikan dengan keterangan saldo awal. Ketiga, isi kolom referensi. Isilah pada kolom ref ini dengan jenis atau nama jurnal yang diposting serta nomor halamannya. Contohnya jurnal umum halaman 1 dapat disingkat menjadi JU01. Kemudian keempat, isi kolom debit dan juga kredit. Isilah kolom kredit dan juga kolom debit berdasarkan dengan posisi akun tersebut dalam jurnal umum. Contoh akun kas dalam jurnal umum letaknya di debit, maka dalam buku besar letaknya juga tetap di debit. Kelima atau terakhir, isilah kolom saldo. Isilah jumlah dari penambahan atau pengurangan sampai akhirnya nanti akan didapat saldo akhir buku besar akun tersebut. Cara memposting jurnal umum ke buku besar. Cara mempostingnya ada 3 tahap, yaitu yang pertama mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai. Kedua, mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal. Ketiga, mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Kemudian, materi kedua ada neraca saldo. Neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Seperti contoh, neraca saldo nomor akun, nama akun, debit dan kredit pada periode tertentu. Jenis neraca saldo yang pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance. Neraca ini belum disesuaikan, yaitu daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Saldo-saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Yang kedua, neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Neraca setelah penyesuaian adalah daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Dalam pengguna akuntansi berbasis akrual, maka ada beberapa akun yang perlu penyesuaian sebelum penyusun contoh laporan keuangan. Apabila tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang valid alias kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ketiga, neraca saldo penutup atau post closing trial balance, yaitu daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Prosedur ini merupakan langkah akhir
dalam satu periode akuntansi setelah ayat jurnal penutup dimasukkan. Semua akun beserta saldo dalam daftar saldo penutup harus sama dengan akun dan saldo neraca pada akhir periode. Kemudian manfaat dari neraca saldo. Manfaat dari penyusunan trial balance bagi suatu perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat memudahkan dalam melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Kedua, sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur. Ketiga, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Fungsi neraca saldo yaitu yang pertama untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Ini merupakan fungsi persiapan. Yang kedua, untuk mencatat setiap data-data yang ada pada setiap akun. Ini fungsi pencatatan. Yang ketiga, untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi, yaitu fungsi koreksi. Yang keempat, melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan, yaitu fungsi monitoring. Kemudian cara membuat neraca saldo. Membuat neraca saldo ada 3 tahap. Yang pertama, menyertakan nama akun dan saldonya. Kedua, menyertakan kolom debit dan kredit. Ketiga, memberikan bukti kesamaan jumlah dari kedua kolom atau kolom debit dan kolom kredit. Konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Ini merupakan materi ketiga yang akan kita pelajari. Ayat jurnal penyesuaian atau Adjusting Journal Entry atau AJP adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Pada umumnya, ada 2 penyebab suatu transaksi memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan tetapi saldo perkiraan masih jauh disesuaikan agar dapat disajikan dengan jumlah yang benar. Kemudian contoh hal-hal yang perlu disesuaikan dalam ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal, yaitu ada 2, beban dibayar di muka atau prepaid expenses dan pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Kemudian yang kedua, contoh kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang perlu disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian, yaitu ada 5. Yang pertama, piutang pendapatan atau accrued revenues. Yang kedua, beban masih harus dibayar atau accrued expenses. Yang ketiga, penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Yang keempat, kerugian piutang atau bad debt expense. Yang kelima, biaya pemakaian perlengkapan atau use of equipment cost. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.